Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Jumat malam Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran takmir dan jajaran Yayasan Masjid Namira yang saya hormati. Saya bersyukur dan kita semua patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan nafas kepada kita, dan karena itu kita masih bisa menikmati kehidupan dunia. Tapi lebih dari itu kita bersyukur bahwa nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata Allah memberikan nikmat yang jauh lebih bernilai daripada nafas itu, yaitu nikmat hidayah dan petunjuk darinya, yang karenanya kita masih menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan siap meninggalkan semua larangannya. Dan saya kira ini adalah yang paling penting, yang selalu kita ingat-ingat bahwa inilah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang. Ayo sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kajian ya tentang 7 lapis bumi. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis ya, itu ada fenomena alam atau ada fakta-fakta ilmu pengetahuan yang terkait dengan alam raya ini, dan kemudian dikaitkan dengan persoalan akidah dan keimanan. Sehingga semua fakta-fakta ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan banyak sekali fakta-fakta ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, yang waktu itu terjadi, ya kan, semua orang mengingkarinya, tapi kemudian setelah itu terdapat pembenarannya ketika ilmu pengetahuan itu semakin maju. Kita lihat peristiwa yang menarik adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya kan, itu adalah peristiwa yang sama sekali tidak masuk akal. Ya, karena itu orang-orang Quraisy mengingkari peristiwa itu sebagai sebuah ungkapan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dalam semalam ya Nabi Muhammad SAW berjalan atau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ke-7. Nggak masuk akal itu semuanya, ya kan, waktu itu. Dan kemudian mereka mengolok-olok Rasulullah, mereka menganggap Rasulullah itu stres, ya, sedang mengalami instabilitas emosional, sehingga kemudian mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak memahaminya. Kan tuduhannya seperti itu. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq pasang badan di depan orang-orang Quraisy waktu itu dengan mengatakan, selama dia yang mengatakannya, maka aku akan membenarkannya. Maksudnya selama Nabi Muhammad SAW yang mengatakan itu, kata Abu Bakar, maka aku membenarkannya. Kenapa waktu itu kemudian situasi mereda dan orang-orang Quraisy kemudian terdiam semuanya? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW waktu itu, dan tidak mungkin kemudian orang yang sedekat itu ya tidak mengetahui kondisi yang dialami Rasulullah SAW. Nah, tidak terkecuali materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ya tentang 7 lapis bumi. Di ayat yang ke-12 dari surat At-Talaq ya,
Saya juga tidak tahu ini apa hikmahnya ya, bahwa Allah berbicara tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu di sebuah surat yang menceritakan tentang cerai, ya, tentang cerai, talak, ya, yaitu surat At-Tolak ayat yang ke-12. Ya, kalau nggak salah ini surat yang ke berapa? 65, ya. Jadi di surat ini, di ayat ini Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Coba dicek ayat itu ya, bagi yang membawa handphone atau membawa mushaf ya. Allah lah yang menciptakan 7 langit, ya, Allah yang menciptakan 7 langit atau 7 lapis langit, dan seperti itu pula bumi. Gitu. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 7 lapis langit, demikian pula lah Allah menciptakan 7 lapis bumi, ya kan? Makanya bunyinya wa minal ardi mislahunna, dan dari bumi juga demikian. Ya, seperti itu jugalah bumi, gitu. Seperti itu jugalah bumi. Cuma ungkapan 7 lapis bumi itu nanti akan kita jumpai dalam hadis. Ya, itu nanti akan kita jumpai di dalam hadis, ya. Nah, nanti hadisnya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Dan berhubungan dengan apa 7 lapis bumi itu? Itu nanti kita lihat, ya kan? Jadi artinya kalau kita lihat di dalam ayat ini, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 7 lapis langit, sab'a samawat, Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan 7 lapis bumi. Untuk apa? Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala berlaku bagi keduanya. Maksudnya adalah bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini sangat terkait dengan titah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terkait dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di dalam lapisan-lapisan langit dan di lapisan-lapisan bumi itulah nanti akan terkait dengan perilaku manusia, ya kan, yang harus dilakukan ketika itu menjadi perintah Allah, dan perilaku manusia yang itu harus ditinggalkan ketika itu menjadi larangan Allah. Paham ya sampai di sini? Ya, ini mungkin kajian hadis pertama yang kita awali dengan ayat. Ya. Jadi Bapak sekalian, di setiap lapis bumi dan setiap lapis langit itu, di situ ada perintah Allah, Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan perilaku manusia yang harus dilakukan, atau terkait dengan perilaku manusia yang harus ditinggalkan. Siapa yang melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang kemudian dia melakukan yang dilarang itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan murka dan tidak segan-segan memberikan azab kepada mereka. Artinya, bagaimana fakta ilmiah yang terkait dengan alam raya ini itu dikaitkan dengan titah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dengan kalimat apa? Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala berlaku bagi keduanya. Artinya berlaku dalam hal yang terkait dengan 7 lapis langit, dan berlaku terkait dengan hal yang terkait masalah 7 lapis bumi. Untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, agar mereka semua tahu, atau agar kalian tahu, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, Bapak sekalian, itu tidak hanya terkait dengan fakta ilmiah yang begitu sangat dahsyat yang terkait dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tersebut, tapi ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini juga berlaku bagi manusia-manusia yang melakukan perintah Allah untuk diberikan balasan yang baik,
dan berlaku pula kekuasaan Allah itu bagi manusia-manusia yang melakukan larangan-larangan Allah dan karenanya mendapatkan siksa yang berat gitu. Jadi lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir itu berlaku dalam bab dua hal itu. Berlaku terkait dengan fakta-fakta ilmiah yang dahsyat tersebut dan berlaku terhadap balasan manusia atas perilaku yang dia lakukan yang terkait dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tersebut gitu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatu yang mungkin manusia tidak menyangka bahwa di situ akan ada ilmunya Allah, kira-kira begitu. Ya, makanya Ibu sekalian, kemahatauan Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi pijakan seseorang di dalam melakukan amal perbuatan. Begitu orang melakukan amal perbuatan terlepas dari kemahatauan Allah, maka dia akan sembrono di dalam perbuatannya. Kira-kira begitu. Tapi begitu perbuatan manusia itu dikaitkan dengan kemahatauan Allah, maka pasti dia akan berhati-hati di dalam melakukan amal apapun. Nah, cuma persoalannya adalah ketika hawa nafsu itu menguasai manusia, ya kan? Akan muncul tipologi orang-orang yang bandel yang meskipun dia meyakini Allah itu Maha Tahu, tapi dia masih saja melanggar. Nah, kira-kira begitu. Ya kan? Coba kita lihat bagaimana Luqman ketika memberikan nasihat kepada putranya yang terkait dengan masalah ini. Apa kata Luqman di surat Luqman ayat yang ke-16 gitu ya. Kan Allah berfirman begini, "Ya bunayya." Ini firman Allah terkait dengan nasihat Luqman. "Innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah." Ya, jadi wahai anakku, sesungguhnya ada satu biji yang sangat kecil sekali biji itu. Ya, biji itu ada berada di pojok langit, ada berada di pojok bumi, atau ada di tengah-tengah batu besar yang hitam dan biji itu berwarna hitam. Ya, ya'ti bihallah. Ketahuilah biji yang kecil itu akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebuah kiasan gitu ya. Sekecil apapun amalmu anakku, yang mungkin kamu menyangka amalmu itu Allah tidak mengetahuinya, ketahuilah amal itu akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sekalian, urusan yang terkait dengan kemahatauan Allah itu dikaitkan dengan fakta ilmiah yang terkait dengan alam raya. Ya kan? Urusan kemahatauan Allah itu dikaitkan dengan persoalan langit dan bumi. Makanya di sini dikatakan yatanarzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku pada keduanya. Nah, sekarang ya kita lihat pada slide yang kedua ini tentang 7 lapis bumi. Ya, jadi 7 lapis bumi ini. Ya gitu. Nanti kita lihat di dalam hadisnya gitu ya. Kalau tadi di dalam Al-Quran kan mislahunna. Ini ada 7 lapis bumi. Ya. Jadi ada 7 lapis bumi. Jadi bumi itu seperti bawang merah. Ya. Jadi seperti bawang merah itu kan ada lapisan-lapisan, mulai lapisan paling luar sampai lapisan paling dalam. Nah, itu ada 7. Mungkin saya bacakan secara sekilas di sini. Nanti kita bisa melihatnya di rumah. Mungkin ada Bapak guru IPA ya, atau ilmu tentang biologi misalnya, atau ilmu tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Saya kira jauh lebih memahami ini daripada saya gitu. Tapi saya ingin mengungkap saja pada kesempatan ini dan mudah-mudahan tidak salah gitu ya, bahwa bumi itu terdiri dari 7 lapis, layers of earth. Jadi itu lapisan-lapisan bumi. Pertama-tama lapisan yang paling dalam itu namanya inner core. Kelihatan ya dari belakang? Ya, dari belakang kelihatan nggak? Ya.
Jadi inner core, karena beberapa waktu yang lalu saya dapat teguran dari beberapa ibu-ibu, katanya nggak kelihatan. Ya, ini kita sampaikan ke Pak Tarjo ini. Mungkin nanti apakah LCD-nya diganti yang lebih baik gitu ya, atau layarnya diperlebar. Ya, jadi sampai ada yang kemudian di foto dulu, di screenshot, baru kemudian di zoom dibesarin gitu supaya kelihatan. Nah, ini sengaja kita sampaikan mumpung sang pemilik kebijakan ada di sini semuanya gitu. Ya. Jadi yang pertama-tama adalah inner core. Ya. Inner core ini lapisan bumi yang paling dalam. Ya, saya sebutkan saja di sini ya, saya bacakan di sini. Lapisan bumi yang paling dalam yang berbentuk bola padat berjari-jari sekitar 1220 km. Ini merupakan lapisan terpanas di bumi dengan kedalaman 5150 km. Suhunya sampai 5500 derajat. Ya, ini lapisan yang paling dalam. Kita ingat-ingat ini, nanti apa kaitannya dengan perilaku manusia? Ya. Kita ingat ini, nanti apa kaitannya dengan perilaku manusia? Yang pertama ini, yang inner core ini ya. Yang ini. Enggak bisa Mas Bayu. Ya. Ya. Jadi begitu. Yang kedua adalah outer core. Ya, itu di atasnya. Outer core adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km di atas inti, ya, maksudnya di atas inner core, ya, makanya di bagian keduanya itu, ya. Jadi di atas inti, ya, kemudian di atas inti dan di bawah mantel dengan 4.300 sampai 5.000 derajat suhunya, ya. Itu yang lapisan kedua. Lapisan yang ketiga itu lower mantle, ya, jadi itu mantel bawah, ya, disebut mantel bawah. Dalam bahasa ilmu pengetahuan itu ya, lower mantle ini sama dengan mesosfer. Kita kenalkan ada atmosfer kan, nah ini mesosfer namanya, ya, adalah wilayah dari 660 hingga 2900 km di bawah permukaan bumi antara zona transisi dan inti luar. 56% total volume bumi. Jadi lower mantle ini, ya, itu adalah wilayah paling besar di bumi dengan 56%. Artinya 56% wilayah bumi itu ada di lower mantle tersebut. Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, sekalian, adalah upper mantle, lapisan batuan itu atasnya lower mantle tadi ya. Jadi lapisan batuan, ya, yang sangat tebal di planet bumi, posisinya tepat di bawah kerak bumi sampai bagian atas lower mantle dengan 670 km. Suhu berkisar di angka 5.500 derajat. Itu lapisan yang keempat, ya. Ini nggak kelihatan, nggak bisa ya, tetap ya. Mana Mas Bayu ya? Ya, baik, kita nggak pakai ini, kita lanjutkan saja. Yang kelima, ya, adalah atas atmosfer, ya. Jadi Tenopre adalah bagian atas mantle yang terletak di bawah litosfer dengan kedalaman antara 100 sampai 700 km. Ini sudah mulai agak ke permukaan ini ya. Yang kelima, dan yang keenam litosfer. Ya, lihat itu, ya, litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Ya. Yang ketujuh, ini yang warna biru ini, ya, itu yang paling luar sendiri, itu namanya adalah continental crust atau oceanic crust. Artinya kalau continental crust itu adalah kerak bumi yang terdiri dari benua atau daratan, sementara oceanic crust adalah kerak bumi yang terkait dengan permukaan laut. Ya, jadi ada 7 di situ. Ya, ada 7 di situ. Baik sekalian, ada seorang dokter di Kanada itu masuk Islam
itu ketika dia melihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-23 kalau saya tidak salah. Ayat itu ternyata terkait dengan masalah ini. Di situ Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yaral ladzina kafaru annal ardha kanata ratqan fafataknahuma. Ya, annas samawati wal ardha kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dulu menyatu? Fafataknahuma, kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memisahkannya. Gitu. Jadi dulu langit dan bumi itu menyatu, dan itu ternyata secara ilmiah sangat-sangat bisa dibuktikan. Kemudian bumi ini sendiri kemudian mengalami pembagian ya dengan lautan yang ada itu. Dulu satu. Saya tidak tahu persis, konon katanya banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam itulah yang kemudian menjadikan bumi itu dibagi-bagi. Ya kan? Jadi ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Asia, ada benua Australia gitu ya. Kemudian ada kutub utara dan ada kutub selatan. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu adalah laut. Maka muncullah laut-laut yang luar biasa, yang luas, ada laut Pasifik, ada lautan Atlantik, ya, dan laut-laut yang lain, ada lautan Indonesia tentu, dan ada laut Jawa karena dia di utara Jawa, ada laut Cina Selatan misalnya. Ya kan? Dulu itu semuanya satu gitu. Nah, dari sinilah kemudian kita jadi tahu tentang 7 lapis bumi tersebut. Nah, apa kaitannya dengan perilaku manusia di sini? Ya, apa artinya yang terkait dengan perilaku manusia seperti itu tuh apa? Pertama, perilaku manusia dalam konteks tone yang sangat-sangat positif. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda tentang Nabi Musa. Ya, qala Musa. Ya, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa mengingatnya dan aku bisa berdoa dengannya. Jadi Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan sesuatu yang sesuatu itu kemudian dia bisa mengingatnya dan dia bisa berdoa dengannya. Qala, Allah berfirman, "Qul ya Musa," katakan wahai Musa, "la ilaha illallah." Ya, katakan wahai Musa, "La ilaha illallah." Tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Qala, ya, Nabi Musa mengatakan, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Ya. Semua hamba-hambamu ya Allah mengatakan itu. Artinya Nabi Musa barangkali mengatakan begini, ya Allah, itu saya tidak ada yang spesial, kira-kira begitu. Orang-orang juga mengatakannya. Ya kan? Orang-orang juga mengatakannya. Artinya la ilaha illallah itu orang-orang juga sudah banyak mengatakannya. Mungkin yang dimaksud Nabi Musa adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala zikir khusus atau doa khusus yang orang-orang tidak mengetahui doa atau zikir itu gitu ya. Qala, lihat di sini. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab' ya wa amiruhunna ghairi wal ardina sab' fi kaffatin wala ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 itu, yang sering kita kenal dengan istilah 7 petala langit, ya kan? Wahai Musa, seandainya langit yang 7 itu, wa amiruhunna, dan isinya, ghairi, selain aku, wal ardina sab' fi kaffatin, dan 7 lapis bumi, fi kaffatin, di dalam 1 daun timbangan, wala ilaha illallah fi kaffatin, dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu yang lebih berat. Artinya la ilaha illallah itu nilainya lebih berat daripada 7 lapis langit dan lebih berat daripada 7 lapis bumi. Nah, kira-kira begitu ya, lebih berat daripada 7 lapis langit dan lebih berat dari 7 lapis
bumi. Kita lihat di sini bagaimana 7 lapis langit sebagai sebuah fakta ilmiah, bagaimana 7 lapis bumi sebagai sebuah fakta ilmiah dikaitkan dengan hal yang paling mendasar dalam spiritual manusia, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, itu maksudnya. Mengapa dia lebih berat? Banyak penjelasannya. Pertama, la ilaha illallah itu pintu masuk orang masuk Islam. Ya kan? Jadi istilahnya pintu masuk orang masuk Islam itu la ilaha illallah. Kalau dia tidak mengatakan itu, meskipun dia sudah mengamalkan amal-amal Islam, ya kan? Amal-amal yang baik yang ada di dalam Islam, maka itu menjadi tidak berguna. Ya, menjadi tidak berguna. Coba kita lihat sekarang ini ada seorang artis, ya, dia punya podcast. Ya, nanti mungkin dilihat artis itu siapa. Karena saya terus terang agak takut menyebutkan nama gitu ya. Nanti kalau kena masalah gitu kan. Kita lihat, ada seorang artis punya podcast. Di antara yang dia undang adalah seorang ustadz. Dan sang artis ini minta membahas tentang masalah ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah. Maka berarti kan terkait dengan masalah jin dan lain sebagainya kan. Ruqyah kan. Jadi orang yang kerasukan jin apa dan seterusnya. Dia jelaskan ustadz ini dengan penjelasan yang sangat baik menurut saya. Dia percaya. Bahkan dia minta diruqyah. Gitu kan. Dia ini minta diruqyah. Dalam posisi dia bukan muslim. Ya, dalam posisi dia bukan muslim. Begitu. Dijelaskan bahwa dalam tinjauan Islam jin itu begini dan seterusnya, dan bagaimana menangkalnya dan seterusnya. Disebutkan dengan baik ayat-ayatnya dan seterusnya. Dan dia pun bertanya, dia puas dengan jawaban itu dan dia meyakini itu. Gitu ya. Dia meyakini itu, buktinya dia minta diruqyah, tapi dia tetap non muslim. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, amal-amal keislaman yang dilakukan oleh seseorang, ya kan, yang orang ini belum muslim. Ya kan? Nah, ini yang kita katakan, kenapa la ilaha illallah itu berat, lebih berat daripada langit dan bumi? Karena dia adalah pintu masuk orang itu disebut sebagai muslim, disebut sebagai mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang beriman sendiri, la ilaha illallah itu adalah pijakan dari seluruh amal perbuatannya. Begitu ada amal perbuatan seorang mukmin yang keluar dari konteks la ilaha illallah, dia tertolak. Dia tertolak. Karena itulah ada dosa yang bernama syirik. Ya, wabil khusus syirik kecil. Kapan syirik kecil itu terjadi? Ketika orang melakukan amal perbuatan yang baik seperti sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, tapi karena keluar dari konteks la ilaha illallah, ya, maka sholatnya tertolak, ya kan? Maka hajinya tertolak, maka umrohnya tertolak, maka puasanya tertolak. Dan itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengatakan, innama akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan melanda kalian itu syirik kecil. Sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Rasul, syirik kecil itu apa? Ria. Kenapa? Ria itu Bapak sekalian, orang itu jumblegernya, formalnya itu berbuat dengan perbuatan yang sangat-sangat baik. Sholat itu perbuatan yang sangat-sangat baik. Tapi begitu ada ria di dalamnya, sholatnya tertolak. Sehingga sholat yang merupakan perbuatan yang luar biasa baik dan barangkali paling baik di antara yang lain, ya kan, itu menjadi tidak ada gunanya. Kapan? Ketika keluar dari konteks la ilaha illallah. Itu sebabnya kenapa la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya dibanding 7 lapis langit dan dibanding 7 lapis bumi, gitu. Dan ini bisa melanda siapa saja. Bisa melanda kiai, bisa melanda ustadz, bisa melanda penceramah, bisa melanda siapa saja. Yang mungkin orang itu kelihatan sholatnya baik, dan memang baik. Bacaannya baik, rukuknya baik, doa sujudnya baik, semuanya baik. Tapi begitu keluar dari konteks la ilaha illallah,
keluar dari pijakan la ilaha illallah, yang baik-baik itu kemudian menjadi tidak baik. Nah, kita lihat hati-hati diri kita masing-masing ini. Mohon maaf mungkin saya agak serius dalam bab ini, karena naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita yang sudah melakukan sholat segala macam ini, tapi karena kemudian keluar dari konteks la ilaha illallah menjadi tidak ada gunanya. Yang kedua, yang ketiga, ya, mengapa la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi? Karena inilah satu-satunya yang menjadi tiket masuk surga. Nah, itu di hadis ini. Ya, di hadis berikutnya ini. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, ya, mana tadi? Nih, anna Nuhan alaihi salam qala li banihi inda mautihi. Sesungguhnya Nuh alaihi salam berkata kepada putranya tatkala putranya itu mau meninggal. Ya, kalau saya tidak salah ingat, Nabi Nuh itu punya 4 orang putra, dan kemudian 1 orang putranya meninggal karena banjir bandang itu, ya, sehingga dia tidak ikut akidah dan keyakinannya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Monggo silakan dicek lagi, barangkali saya salah, ya. Nah, tapi yang lain-lainnya itu dia bersama Nabi Nuh. Dan 5 orang inilah, 5 orang Nabi Nuh, putranya Nabi Nuh inilah yang kemudian menurunkan bangsa-bangsa di dunia dengan keragamannya. Ada yang berkulit hitam dan berambut keriting, ada yang putih, ya, dengan berambut pirang, ya, ada yang sawo matang, ya, kayak kita ini. Nggak tahu sawo matang atau sawo bosok, ya. Ya, itu dari Nabi Nuh semuanya itu, ya, dari putra-putranya Nabi Nuh itu. Nah, salah seorang putranya itu meninggal. Nabi Nuh berkata begitu sebelum meninggal itu, amuruka bila ilaha illallah. Nah, tak perintah nokon ngomong la ilaha illallah. Jadi di penghujung kehidupan manusia itu ucapan yang paling baik itu la ilaha illallah. Apa kata Nabi Nuh? Fa innas samawati sab'i wal ardina sab' law wudi'at fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin rujjihat bihinna la ilaha illallah. Jadi wahai anakku, sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditaruh dalam sebuah timbangan. Wala ilaha illallah fi kaffatin, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, rujjihat bihinna la ilaha illallah, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Kenapa lebih berat? Disebutkan oleh Nabi Nuh di awal itu. Kenapa lebih berat? Karena ini adalah tiket manusia untuk masuk surga di penghujung kehidupannya di dunia. Dan adakah yang lebih berat timbangannya, ya kan, ketika orang itu bisa masuk surga, ya, itu kan yang paling berat timbangannya, tidak ternilai harganya, ya, dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sholat, kita sekarang ngaji, kita berpuasa Senin Kamis atau puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, kita menunaikan umroh, kita menunaikan haji dan seterusnya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya di akhir kehidupan kita nanti kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Coba apa yang kita inginkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ini? Karena itu, ini ya nasihat saya untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Karena itu jangan sekali-kali kita mengotori amal-amal perbuatan baik yang kita lakukan ini, sehingga karena banyaknya kotoran-kotoran terhadap amal perbuatan itu, di akhir penghujung kehidupan seseorang tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Karena begitu sebetulnya kan. Coba apa yang kita inginkan dari seluruh ibadah yang kita lakukan ini? Ya, kayak di Masjid Namira ini misalnya, ya, itu konsisten ini. Tiap Ahad, ya Pak Darja, tiap Ahad itu ada qiyamul lail bersama di sini. Ya, enak-enak orang tidur, qiyamul lail di sini. Dan yang imam itu bacaannya panjang. Ya, yang mungkin orang yang tidak pernah melakukannya mungkin sujud bisa sambil tidur.
Apa yang diinginkan dari itu semuanya? Yang diinginkan dari itu semuanya adalah supaya di penghujung kehidupan kita nanti, itu kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena itu adalah penghujung kehidupan yang menentukan kehidupan manusia berikutnya. Kalau di penghujungnya itu baik dengan mengatakan la ilaha illallah, maka seterusnya di dalam alam kubur juga gampang pertanyaan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir gitu ya. Meskipun misalnya ya di penghujungnya dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Ya, mungkin karena dia banyak maksiat, dosa dan seterusnya, ya. Meskipun dia sudah hafal man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, itu bisa lupa semuanya di alam kubur itu. Ya, meskipun dibawain kerpean misalnya, nggak akan bisa ngomong dia. Kenapa? Karena itu semuanya terkait dengan amal perbuatannya, connecting dengan amal perbuatannya. Itu sekalian. Makanya saya kadang-kadang ketika memikirkan masalah itu, ya Allah, kira-kira dewek meniangkate mati iso to ngomong la ilaha illallah itu. Siapa yang bisa menjamin dirinya nanti bisa? Nah, sekali itu sebabnya mengapa la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini yang terkait dengan tones positif. Nah, sekarang terkait dengan tones yang sangat-sangat negatif. Nah, kita lihat di sini. Ya. Anna Aba Salamah haddatsahu annahu kanat bainahu wa baina unasin khusuma fadzakara li Aisyah radhiyallahu anha faqalat ya Aba Salamah ijtanibil arda fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Ini ada kalimat sab'i aradin gitu. Sesungguhnya Abu Salamah ya itu menyampaikan annahu kanat bainahu wa baina unasin khusuma. Ya, saat itu ya terjadi antara dia dengan orang lain khusuma, konflik masalah tanah gitu. Jadi Abu Salamah ini terlibat konflik masalah tanah. Fadzakara li Aisyah, kemudian dia sampaikan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi disampaikanlah konflik itu kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ya Aba Salamah, wahai Abu Salamah, ijtanibil ard, jauhi konflik masalah tanah itu. Mungkin dalam bahasa saya mudah-mudahan saya tidak salah, ngalau gitu. Ketika terjadi konflik tentang tanah dan seterusnya, ngalau, kira-kira begitu. Ya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzalama qida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa, ya sekali lagi, barang siapa yang berbuat zalim terkait dengan masalah tanah, ya sejengkal pun, tuwiqahu min sab'i aradin, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Nah, kita ingat tadi itu, yang inner core, yang ya seterusnya tadi itu ya, yang apa namanya kedalamannya sampai 5.000 km dan seterusnya. Itu barang siapa yang dolim terhadap masalah tanah, ya entah kedoliman dalam bentuk ya mengambil haknya orang lain sejengkal pun kata Rasulullah, maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Bapak sekalian, ya di antara persoalan yang paling banyak di negara kita ini, ya dan paling banyak terkait dengan masalah hukumannya, itu terkait dengan masalah konflik tanah atau konflik agraria, ya kan? Dan itu bisa dipicu dari banyak hal. Tiba-tiba saja ada orang yang tanahnya sudah jelas ada sertifikatnya, muncul sertifikat yang lain yang dimiliki orang lain. Kan? Loh, kilo aku duwe sertifikat, loh akhirnya terjadilah bentrok. Ya kan? Enggak ikut tekku dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentu dengan
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sangat memahami bahwa di antara konflik yang akan banyak melanda manusia itu konflik tanah. Ya, belum lagi antar saudara yang terkait dengan warisan misalnya. Ya kan? Kan banyak sekali ini terjadi. Makanya kata Aisyah, ijtanibil ard. Jauhi konflik tanah itu. Ya, mungkin dengan bahasa saya mudah-mudahan saya tidak salah, nek kapan terjadi konflik tanah ngalah. Gak ono enake wong sing nyerobot tanahe wong liya. Gak bakalan enak, ya, gak bakalan enak hidupnya orang yang nyerobot tanah orang lain sejengkal pun. Dan di akhirat nanti kata Rasulullah, tuwiqahu min sab'i aradin. Ya, di akhirat nanti akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ya, 1 lapis saja, ya, itu manusia sudah tidak kuat. Ini 7 lapis bumi. Dan tadi saya sampaikan di awal tentang surat At-Talaq tadi, ya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk itu Allah Maha Kuasa. Ya, untuk itu Allah Maha Kuasa. Ya. Makanya kalau seandainya misalnya kita membeli tanah, ya kan ya. Kemudian ada orang, "Oh, itu sih kurang mrene batase." Kalau saya menurut pendapat saya, enggak apa-apa. Ya, silakan saja gitu. Diambil. Ya. Lebih baik menurut saya begitu daripada kita bentrok mempertahankan yang mungkin cuma beberapa senti atau paling banyak mungkin 1 meter gitu. Iki kurang mrene patoke dan seterusnya. Ya. Kan sekarang begitu kan? Sudah jelas-jelas ada patoknya itu loh. Orang bisa menggugat kok. Wah, itu keliru patoke iku. Wah, dan seterusnya. Sampai kemudian menggugat ke pengadilan apa dan seterusnya. Ya, ternyata sekalian memang kalau kita lihat hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, memang konflik tanah itu sangat-sangat banyak. Belum lagi yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, belum lagi yang terkait dengan masalah harta warisan yang terkait dengan tanah, ya, yang terkait dengan tanah. Kenapa? Nah ini, ya, saya itu pernah melihat film, ya. Jadi film yang diproduksi di Amerika. Ya. Saya lupa juga bintangnya waktu itu siapa itu. Jadi di dalam film itu disebutkan, ya, karena tanah di sana waktu itu kan masih di film itu diceritakan ada sebuah lahan yang sangat luas yang orang, ya, belum ada yang tahu itu punya siapa, ya. Akhirnya kemudian orang itu beradu untuk kelahi. Siapa yang menang, dia yang bisa mendapatkan tanah itu, gitu ya. Sampai kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Kemudian disebutkan di situ ada quote yang sangat bagus. Mengapa orang memperebutkan tanah seperti itu? Karena memang kepemilikan tanah itu adalah bagian dari penguatan identitas seseorang. Artinya begini, wong iku ngerasa gagah nek duwe tanah, ya kan? Orang akan merasa diperhitungkan orang lain kalau dia punya tanah, ya kan? Dan saya kira itu wajar dari sisi kemanusiaan. Tapi jangan sampai kewajaran dari sisi kemanusiaan itu kemudian menjadikan orang itu nyerobot punya orang lain, ya kan? Dalam perbincangan tentang harta kekayaan, Bapak sekalian, di kita itu kan, oh suge teman, suge tak iyo, tambah 50 hektar, gitu kan? Ada seperti itu kan di dalam diri manusia. Jadi kepemilikan tanah itu bagian dari penguatan identitas dia, dan karena itu dia akan memperebutkan hak milik yang telah dia miliki itu, gitu. Dan karena terjadi perebutan itulah orang banyak terlibat di dalam konflik tanah. Dan itu sebabnya jauh-jauh hari, ya mungkin 15 abad yang lalu, Rasulullah bersabda, "Man dzalama qida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i aradin." Barang siapa yang mendolimi orang lain dalam bab tanah sejengkal pun, maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi.
Ini yang hadis yang pertama. Kita lihat di pojok atau di kalimat terakhir ya, ada kata sab'i arodin, 7 lapis bumi ya. Ini hadis Bukhari ya. Yang berikutnya ya, kalau tadi dari Abu Salamah, ini dari Sa'id bin Zaid. Ayo sekalian, Sa'id bin Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Itu ada 10 orang sahabat. Nah, nanti dilihat sendiri tuh ya. Memang ini agak kurang terkenal nama ini gitu ya, tapi dia adalah seorang sahabat yang memiliki banyak keistimewaan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf ya kan, Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, siapa lagi? Nah, pokoknya yang nomor 10 adalah Sa'id bin Zaid. Ya. Nah, sekalian, Sa'id bin Zaid ini ya, terjadi konflik antara dia dengan seseorang. Nah, di sini dikatakan nih, annahu khosamathu arwa. Jadi Sa'id bin Zaid ini tengkar dengan seorang perempuan yang bernama Arwa fi haqqin, di dalam hal kepemilikan tanah. Gitu. Annahum taqasahu laha ila Marwan. Arwa menuduh Sa'id bin Zaid ini mengurangi hak tanahnya dan kemudian diberikan kepada Marwan. Marwan itu seorang raja yang bernama Marwan bin Hakam gitu ya. Faqala Sa'id, maka Sa'id mengatakan, ana antakisu min haqqiha syai'an, mana mungkin aku akan mengurangi haknya dia, mana mungkin, tidak mungkin saya mengurangi itu, kata Sa'id bin Zaid ya. Ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi, aku mendengar sendiri dari Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, man akhadha shibron minal ard zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Bapak sekalian, biasanya hadis dengan kalimat yang hampir sama ya, teksnya itu biasanya satu riwayat, kemudian ya atau satu riwayat tapi berbeda sahabat. Ini tidak ya, ini tidak itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, hadis-hadis itu ternyata dibiarkan di dalam satu periwayatan ya, dengan berbagai macam jalur. Wallahu alam, kata para ahli hadis, ini karena saking pentingnya masalah ini. Kalau kita lihat tadi kan persoalannya Abu Salamah terjadi konflik tanah dengan orang, muncullah riwayat itu ya kan. Kalau ini Sa'id bin Zaid ya, terjadi konflik dengan seorang perempuan yang bernama Arwa, karena Arwa ini menuduh Sa'id ya menyerobot tanahnya dan dikasihkan ke orang, kira-kira begitu. Nah, Sa'id bin Zaid ini sebagai seorang sahabat, mana mungkin aku melakukannya, sementara aku mendengar sendiri Rasulullah bersabda, man akhadha shibran minal ard zulman fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Ya, aku mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dari bumi, ya sejengkal tanah secara zalim, maka sesungguhnya akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ibu sekalian, mungkin di sisi yang lain, kalau boleh saya menyimpulkan, konflik tanah ini berarti berlangsung sejak lama, ya kan? Berlangsung sejak lama. Artinya pada masa Rasulullah SAW, ya, pada masa para sahabat setelahnya, para tabiin, wah ini buktinya, gitu. Ini buktinya, gitu. Ya. Dan hampir sama kalimatnya, man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Makanya nun sewu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya gitu ya,
Kalau di hadis yang pertama dengan tone positif tadi tentang la ilaha illallah itu beratnya lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka kira-kira begitu. Jangan kita kotori roadmap kita menuju la ilaha illallah itu dengan konflik masalah tanah yang kita berada di dalam posisi menyerobot tanahnya orang lain. Ya kan? Itu kan nggak kelihatan kan? Mungkin orang itu sholat, ya, mungkin dia itu juga ulama, mungkin dia juga penceramah, mungkin dia juga ustadz, mungkin dia juga dan seterusnya sebagai tokoh yang terkait dengan masalah agama, tapi dia terlibat di dalam posisi nyerobot tanah orang. Dan ketika konflik itu terjadi, biasanya orang kan berpihak ke situ, gitu kan? Ya. Mesti dia akan berpihak kepada ustadz atau berpihak pada kiai atau berpihak padahal belum tentu itu benar. Kalau benar sih nggak ada masalah. Ya, kalau benar sih tidak ada masalah. Sehingga muncullah kemudian ungkapan-ungkapan yang tidak enak di tengah telinga kita itu. Ya mesti ayahku kalah. Ya. Soalnya aku konflik karo tokoh, aku iki sopo. Ya kan? Kan itu perbuatan dolim kan? Dan ingat Ibu sekalian, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doanya orang yang dizalimi, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada jarak sama sekali. Artinya Allah akan mengabulkan doa orang yang dizalimi tersebut. Ya, sering kan peristiwa ini terjadi. Begitu dia pulang kita tanya habis dari kelurahan atau dari mana dan seterusnya, kita nggak tahu tuh. Ya apa you mau menang tak sampean gitu. Kan iki sampean sing bener. Dek aku kalah, Dek. Wong aku berhadapan karo tokoh iku. Ya mesti aku kalah. Iku ngomongin luwe pinter dan bla 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 dan seterusnya. Ya, makanya Ibu sekalian, sekali lagi jangan sekali-kali, dan ini nasihat buat diri saya sendiri dan kita semuanya, jangan sekali-kali kita kotori roadmap kita menuju la ilaha illallah di penghujung kehidupan kita nanti dengan melakukan tindakan-tindakan ceroboh seperti ini. Ya, berikutnya ya ini lihat hadisnya Bukhari. Yang pertama tadi Bukhari, ya, yang kedua ini juga Bukhari. Yang ketiga, ya, ini sedikit agak berbeda. Ininya teks kalimatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha syai'an minal ard bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sesuatu dari tanah yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai ke 7 lapis bumi. Kita inner core tadi itu kedalamannya berapa? Kedalamannya antara 5.150 km sampai 6.400 km ke bawah. Ya kan? Ke bawah. Orang kalau anak-anak kita misalnya sedang bermain di sungai, itu dibenamkan begitu saja, oh itu sudah sakitnya bukan main. Ini kata Rasulullah, dibenamkan sampai ke 7 lapis bumi. Ya, dibenamkan sampai ke 7 lapis bumi. Nah, Bapak sekalian, kenapa ada hadis-hadis seperti ini, tapi kemudian konflik seperti ini kok masih banyak terjadi di kalangan kaum muslimin? Wallahu alam, saya juga tidak tahu sebabnya. Tapi kira-kira begini. Ya, kira-kira begini. Orang itu sekalian, ketika dia berbuat salah, itu dia tahu dia berbuat salah. Tahu dia. Tapi kemudian ada yang diperjuangkan selain itu. Apa misalnya? Memperjuangkan gengsinya misalnya. Apa misalnya? Memperjuangkan status sosialnya. Masa aku konflik tanah karo arek ngono kalah. Dia tahu dia salah. Ya kan, dia tahu dia salah. Tapi kemudian dia malu mengakui kesalahannya, sehingga akhirnya dia mengemukakan berbagai macam argumentasi yang bohong, sehingga yang di hadapannya itu menjadi kalah. Dan apalagi di dalam kondisi kita sekarang ini, sehingga nanti hati nurani kita yang berbicara.
Ya, kita berada di pihak yang benar atau di pihak yang salah itu kita tahu. Kita tahu. Ya, itu sebabnya kenapa mengalah dalam masalah ini memang berat. Tapi menurut saya sebagai sebuah langkah kehati-hatian itulah yang harus kita ambil. Ya, sebagai langkah kehati-hatian itulah yang harus kita ambil. Ya, ini saya mengambil contoh sederhana ya. Masalah utang piutang misalnya. Ya, tiba-tiba saja gak ono udan, gak ono angin gitu ya. Bapak kita ini sudah meninggal selama 10 tahun. Ya. Yang waktu itu orang ini juga tahu persis bapak kita meninggal waktu itu. Tiba-tiba saja orang ini datang ke rumah kita. Ya. Terus kemudian mengatakan kepada kita, "Bapakmu duwe utang aku nak 5 juta," misalnya gitu. Ya. Terus kemudian kita tanya, "Kok tadi dulu waktu bapak meninggal kan jenengan ada, Pak? Dan kita sudah sampaikan, nek kapan ono masalah keuangan silakan mengatakan ke keluarga." Ya kan biasanya begitu kan? Kok bapak tuh kok diam saja? Kok baru sekarang? Iya aku lagi eling saiki. Ya kan? Itu kan nggak ada bukti, nggak ada apa. Kalau seandainya kita ambil itu ke pengadilan, kan kita menang. Pasti kita menang. Ya kan? Udah nggak ada bukti kok. Apa buktinya? Bahwa bapak kita punya hutang ke dia 5 juta. Tapi kalau ini kita kaitkan dengan persoalan spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak anak Adam, menurut saya begini, bebek ini arek iki bener. Barangkali dia benar. Ya kan? Barangkali dia benar. Kalau saya begitu, dan kemudian kita kasih aja gitu ya. Enggak tahu kita carikan kemana atau kita ya semoyo gitu kan. Ya nanti mungkin 1 bulan lagi karena saya enggak mau dan seterusnya. Menurut saya lebih baik ngambil opsi itu. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu. Ya, mungkin bapak kita dulu ketika meninggal, ya, itu kita tidak tahu bahwa dia punya hutang. Bapak kita ketika hutang ke dia, kita nggak tahu kan mungkin kan? Sementara kalau seandainya orang ini benar, ya kan? Meskipun mungkin ketika kita bawa ke pengadilan kita yang akan menang, tapi kan bapak kita nggak enak hidupnya di alam kubur sementara masih punya hutang. Kalau seandainya dia benar-benar salah, ya mengada-ada, ya supaya dia oleh duit 5 juta, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, inilah yang terkait dengan hak anak Adam itu. Tidak gampang. Itu sebabnya orang ya mati syahid ya bisa masuk surga itu. Tertunda masuk surganya ketika dia punya sangkutan masalah uang dengan orang lain yang belum selesai. Nah, begitu pula lah masalah tanah ini. Ya, ini kan dosanya kan bukan meninggalkan sholat, ya kan? Bukan meninggalkan puasa. Apa dosanya? Nyerobot tanah orang lain. Kata Rasulullah SAW, ya, khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Ya, orang ini akan dibenamkan sampai kedalaman 7 lapis bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.